Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Ainul Qolbi, dosen Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, peserta PKDP 2024, PTP UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Hari ini kita akan membahas materi terkait mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Dalam sebuah produk itu ada yang namanya daur hidup. Jadi produk itu memiliki masa kehidupan. Dalam bahasa pemasarannya namanya product life cycle atau PLC, di mana ketika daur hidup itu sebuah produk, pertama ada masa perkenalan. Kita memperkenalkan sebuah produk. Terus kemudian ada masa pertumbuhan. Produk itu mulai dikenal lalu mulai tumbuh. Dan kemudian ada masa kedewasaan, di mana masa kedewasaan ini adalah masa puncak dari produk yang kita luncurkan, kita berikan kepada para konsumen. Setelah masa kedewasaan, yang namanya sudah dewasa, pada akhirnya akan apa? Dalam produk namanya penurunan. Jadi ada masa perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, lalu penurunan. Nah, mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan adalah teori yang akan kita pelajari untuk mempertahankan daur hidup sebuah atau suatu produk. Oke, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ada video yang akan diputar, silahkan teman-teman simak terlebih dahulu materi tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan. Di sini, produk dalam Islam itu harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana produk ini harus halal, gitu ya. Halal ini berarti harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari babi dan sejenisnya, terus kemudian bahan-bahan yang bersumber dari bahan baku yang haram baik zat maupun cara untuk mendapatkannya. Terus tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Terus semua bahan yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Nah, produk itu ada termasuk ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada produk itu sendiri. Ini tingkatan intinya adalah produk. Terus tingkatan kedua adalah produk aktual yang terdiri dari kemasan, ciri, gaya, mutu, merek. Terus kemudian ada tingkatan ketiga adalah produk tambahan, ada instalasi, layanan purna jual, dan penyerahan. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini ini lingkaran inti sebuah produk merupakan inti dari hal yang kita tawarkan kepada konsumen untuk dibeli oleh konsumen, memiliki manfaat inti sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Kalau dalam Islam, mutu produk itu dilihat dari kehalalan. Makanya sekarang banyak UMKM yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena kehalalan itu menjadi salah satu mutu produk yang bisa membuat konsumen itu menjadi tenang dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa tersebut. Ini produk ini halal nggak sih?
Kalau teman-teman mau beli pastikan lihat logo halal terlebih dahulu. Nah, bagi konsumen, manfaat dari sertifikat halal itu konsumen akan merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih percaya pada produk yang dibeli, yang akan dikonsumsi. Nah, bagi perusahaan, sertifikasi halal itu bermanfaat sekali untuk keberlangsungan dari produk tersebut. Kalau pelanggan merasa percaya, maka pelanggan akan terus-menerus membeli barang tersebut di perusahaannya, sehingga perusahaannya juga keberlanjutan usahanya akan semakin baik gitu. Oke, selanjutnya ada mutu menurut Islam. Ada dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 18, Quran Surat An-Naml ayat 27, Quran Surat As-Saff ayat 61, dan Asy-Syu'ara ayat 26, dan Al-Baqarah ayat 168. Salah satu kita akan bahas yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya adalah produk yang bermutu itu adalah produk yang halal dan baik, halalan thayyiban. Jadi bukan hanya halal, tapi harus baik. Baik dalam artian apa? Produk ini, barang ini tuh, atau makanan ini tuh halal, tapi baik nggak untuk kesehatan? Baik nggak untuk keberlangsungan hidup seseorang? Kayak seumpama ya, contoh nih, teman-teman yang suka makan seblak, suka ya, halal seblak, halal kan? Tapi bagi penderita asam lambung, seblak baik nggak? Enggak, gitu. Jadi ketika kita mau meluncurkan sebuah produk, bukan hanya tentang halal, tapi manfaatnya apa sih? Gitu. Bagi konsumen. Itu dalam inti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Oke, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menilai kepuasan pelanggan. Yang pertama ada sistem keluhan dan usul. Kalau di sekarang ya, di Shopee, di Lazada, di online shop itu ada yang namanya bintang, terus ada yang namanya review. Kalau teman-teman nanti pakai sosial media, kalian juga bisa menggunakan salah satu instrumen ini untuk menilai kepuasan pelanggan. Jadi kalau ada keluhan dari pelanggan, kalian harus cepat tanggap. Jangan sampai diabaikan. Meskipun satu orang yang mengeluh, gitu ya. Katakanlah konsumen kalian itu ada 10. Satu orang dari 10 orang ini mengeluh. Jangan pernah mengabaikan yang satu orang. Tapi harus tetap cepat tanggap untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Kalau hari ini satu, terus kita abaikan, besok jadi 2, besok jadi 3, dan seterusnya. Lama-lama kan juga jadi banyak, sehingga meskipun satu orang yang memberikan keluhan atau memberikan usul, maka teman-teman harus langsung melakukan tindakan atas keluhan dan usul dari konsumen tersebut. Terus kemudian ada survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan, kalian bisa membuat instrumennya. Ada pakai angket, atau kalau sekarang bisa pakai bintang, dan lain sebagainya. Banyak banget cara untuk survei kepuasan pelanggan. Terus yang selanjutnya ada go shopping. Kalau go shopping ini tuh kita minta seseorang yang bukan pelanggan gitu untuk nge-review. Nah, tapi hal yang perlu digarisbawahi dengan cara ini adalah jangan sampai kita itu menyuruh si orang yang go shopping ini tuh bohong gitu, bikin review palsu, atau dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, karena kemungkinan besar ini bisa terjadi kalau teman-teman membuat kepuasan pelanggan pakai go shopping. Jadi hal yang perlu dihindari adalah jangan sampai kita menyuruh seseorang untuk berbohong, memberikan review terhadap produk yang kita jual. Terus ada analisis pelanggan yang hilang. Katakanlah kalian itu sudah punya pelanggan tetap nih, loyal banget, setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulan mereka belanja ke tempat kita, beli produk kita, terus tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ngilang. Kemana ya si ibu A atau bapak B gitu. Nah, jangan diabaikan.
Kalau kalian punya kontaknya, segera kontak, segera cari kemana, ada apa, apakah ada yang kurang dari pelayanan saya, ataukah ada yang kurang dari produk saya, itu harus ditanyakan. Karena ketika kita membiarkan pelanggan yang hilang ini, bisa jadi pelanggan ini sudah diambil oleh siapa? Kompetitor gitu. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran mutu total. Oke, siapa nih teman-teman yang mau menjelaskan tentang ini? Strategi pemasaran mutu total. Gimana sih cara kita untuk meningkatkan mutu dari pemasaran ini? Oke, silakan. Saya Bu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui mutu yang baik dari suatu produk. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya mutu dari suatu produk itu bukan hanya dinilai dari perspektif atau pandangan dari perusahaan saja, melainkan ada beberapa hal yang termasuk ke dalam aspek eksternal dari luar perusahaan. Yang pertama yaitu mutu produk itu bisa dinilai dari kacamata pelanggan, yang mana dari sudut pandang pelanggan itu mencerminkan bahwasannya mutu atau kualitas dari suatu produk dapat dikatakan baik apabila produk tersebut dapat memenuhi ekspektasi atau kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Yang kedua, mutu produk itu bisa dilihat dari bagaimana hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pelanggan itu sendiri melalui adanya event ataupun acara yang dibuat oleh perusahaan. Nah, hal ini akan berdampak pada loyalnya atau setianya si pelanggan tersebut terhadap produk, karena mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi itu memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, mutu produk itu bisa dilihat dari bagaimana loyalitas dari karyawan itu sendiri, merupakan satu elemen penting untuk menilai mutu suatu produk dari loyalitas karyawan, karena loyalitas yang diberikan karyawan akan berdampak pada bagaimana bagusnya atau kualitas suatu produk itu, sehingga akan terus konsisten gitu dalam menjaga kualitas tersebut. Nah, untuk yang terakhir, nilai mutu produk dari suatu produk itu bisa dilihat dari bagaimana kepercayaan yang terjalin antara mitra, yang tentunya mitra bahan baku terhadap suatu perusahaan. Karena dengan adanya kepercayaan yang terjalin, maka suatu produk itu dapat berkualitas karena menggunakan bahan baku yang konsisten gitu. Jadi tidak pernah berubah, maka produk itu juga akan sangat baik. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, Bu. Saya, Bu. Oke, silahkan Rifki. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran mutu total bisa melalui gambar. Nah, produk kita harus memiliki gambar yang menarik, karena dengan gambar yang menarik dapat menarik konsumen untuk membeli gambar kita. Seperti contohnya Le Mineral, itu kan menarik para pemain timnas Indonesia seperti Rafael Strike, terus Rizky Ridho. Untuk apa? Untuk menarik para supporter timnas Indonesia untuk membeli minuman Le Mineral tersebut, karena dengan gambar visual yang menarik, mungkin kemungkinan besar produk kita akan laku keras. Yang selanjutnya yaitu dengan kata-kata atau slogan, seperti mungkin kalau di Shopee seperti Shopee COD. Nah, itu dengan kata-kata slogan tersebut akan mudah mengingat bagi para konsumen untuk mengingat produk-produk kita agar selalu belanja di tempat kita. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Oke, selanjutnya di minggu sebelum-sebelumnya kita kan sudah membuat rencana bisnis, terus kemudian kita sudah menciptakan sebuah produk dari teman-teman. Silakan siapa yang akan menjelaskan mutu nilai dari produk yang teman-teman miliki. Silakan, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Ricky, bisa ke depan saja supaya teman-teman yang lain bisa melihat produk yang kamu mau jelaskan.
Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait nilai dari mutu produk ini. Sebelumnya ini adalah produk Soprog. Jadi Soprog merupakan umpan untuk memancing yang mana ini digunakan untuk memancing ikan predator seperti ikan gabus. Nah, nilai yang saya tawarkan di sini ini merupakan umpan mainan ataupun umpan palsu. Jadi di sini saya menawarkan keefektifan dan keefisienan dalam memancing. Jadi ketika kita ingin memancing, kita tidak perlu mencari umpan hidup seperti katak. Jadi kita tinggal menggunakan umpan instan seperti ini, dan tentunya ini sangat efektif untuk memancing ikan gabus. Begitulah nilai mutu yang saya tawarkan dari produk ini, Bu. Terima kasih. Oke, itu harganya berapa kalau mau beli? Jadi ketika saya menjual kepada tengkulak ataupun yang akan menjual kembali, ini saya beri harga 25.000. Akan tetapi untuk orang yang digunakan kembali, bukan untuk dijual kembali, saya menjualnya seharga Rp30.000, Ibu. Oke, produk ini berapa lama sih tahannya, sampai untuk berapa kali mancing biasanya? Iya. Baik, jadi daya tahan dari produk ini cukup ataupun sangat tahan lama ya teman-teman, dikarenakan ini bukan sekali pakai dan tentunya ini bisa digunakan beberapa kali, bahkan hingga banyak sekali ketika kita memancing itu. Jadi ketika kita memancing sampai rusak ataupun sampai hilangnya umpan ini, jadi ini adalah umpan yang sangat awet. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, tadi sudah lihat ya Soprog, teman-teman sudah lihat produknya, terus sudah dijelaskan juga mutu nilai dari Soprog itu sendiri. Ada lagi yang mau menjelaskan produk teman-teman? Minggu lalu kita membuat sebuah iklan kan ya, iklan dari digital marketing. Siapa yang mau menjelaskan? Silahkan, boleh. Saya, Bu. Oke, silahkan Wanda. Nah, setelah tadi teman-teman saya menjelaskan tentang strategi pemasaran mutu produk, di sini saya memiliki produk yang iklannya kurang lebih sudah mencakup strategi-strategi yang tadi sudah disebutkan. Nah, iklan ini kan merupakan salah satu tugas dalam media pembelajaran. Melalui proyek digital marketing ini, kami berusaha untuk menjelaskan spesifikasi dari produk kami. Kami bertujuan untuk mengenalkan Sokring lebih dekat ke masyarakat dan memanfaatkan sosial media untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, iklan ini memberikan pemahaman kepada penonton bahwa produk Sokring ini berasal dari sosis berkualitas yang dibeli dari Inong Frozen Food, yang digoreng lalu dibumbui menggunakan racikan bawang putih dan daun jeruk yang segar. Selanjutnya, iklan ini diakhiri dengan close up produk Sokring dan ajakan kepada para penonton untuk mencoba dan membelinya. Juga mempertegas pesan bahwa Sokring yang berharga 5.000 ini adalah pilihan camilan unik dan praktis yang cocok untuk menemani setiap momen mereka. Mari kita lihat contoh dari iklan yang telah kelompok saya buat. Ini benar juga 5.000, uang tinggal 5.000. Ini dia solusinya. Sokring, sosis kering daun jeruk, terbuat dari varian varietas dari buah tepung dengan racikan bawang putih dan daun jeruk yang segar, siap menemani harimu. Tadi teman-teman sudah lihat salah satu iklan dari produk Sokring. Oke, di antara kalian siapa yang mau menanggapi iklannya? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Dika. Menurut saya iklan yang dibuat dan ditampilkan oleh kelompok Wana sangat bagus, sangat menarik. Saya sebagai konsumen itu sangat puas dengan iklan yang dibikin. Karena di sana ada nilai harga yang dicantumkan dan juga di sana ada shoot makanannya yang bikin kita atau saya menjadi ngiler gitu, Bu, melihatnya. Karena ada makanan dan juga gimana ya, sangat bagus lah itu, mantap, Bu. Oke, kita tadi sudah menjelaskan tentang mutu, produk, nilai, dan kepuasan pelanggan. Jadi beberapa strategi-strategi untuk meningkatkan nilai, mutu produk, dan kepuasan pelanggan bisa melalui salah satunya tadi kemasan produk, terus kemudian dari iklan yang bisa kita share ke para konsumen.
terus kemudian tentunya manfaat dari produk itu sendiri yang harus teman-teman perhatikan. Value dari sebuah produk itu salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Bila selain dari value, kita juga harus memperhatikan harga dan apakah harga tersebut layak dengan manfaat yang kita berikan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa puas dari apa yang mereka beli, gitu. Itu kesimpulan dari materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.